melempar permintaan pemerintah. Kita mau, misalnya kemarin contoh, kita mau bahan pokok jadi murah. Demonstrasi, kalaupun harus memang demonstrasi turun ke jalan, itu substansinya itu benar-benar dipahami rakyat, karena mungkin mereka tidak perpanjangan atau penundaan pemilu. Nah, biar nggak terjadi, makanya dilakukan demonstrasi biar itu menyulut opini-opini masyarakat yang harus dicegah. Tapi dalam menghadapi sebuah isu kita harus melihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kita bersama. Jadi kita hari ini pertemuan pertama UPRI. Karena pertemuan pertama maka kita harus serius di dalam menampilkan gagasan-gagasan kita bersama. Hari ini kita mempunyai tema pertemuan sosiologi politik yang ke-10, yaitu tentang politik atau pemilu demokrasi. Namun yang lebih hot kita hadapi yaitu tema perpanjangan pemilu. Isu perpanjangan, bukan perpanjangan pemilu, isu perpanjangan masa jabatan presiden ataupun periodisasi. Tema itu sudah dibahas oleh kelas lain. Tema yang belum adalah tentang demonstrasinya. Nah, itu sangat terkait. Kita sudah membagi dua kelompok, yaitu kelompok pro betul, dan kelompok kontra. Apakah kalian siap untuk bertarung? Aplaus untuk kita bersama. Sekarang kita berikan kepada kelompok pro dahulu. Mengapa kelompok pro sangat setuju? Apa alasan kelompok pro sehingga setuju demonstrasi dilaksanakan oleh teman-teman mahasiswa? Silakan. Ya, berdiri. Silakan. Alasannya yaitu yang pertama itu mahasiswa berusaha menyuarakan keresahan rakyat yang yaitu terkait penundaan pemilu dan 3 periode. Selain itu ada naiknya harga bahan pokok seperti minyak goreng. Yang kedua itu Indonesia kan sebagai negara demokrasi, di mana semua warga negaranya itu berhak menyuarakan pendapat. Yang ketiga itu poinnya, dalam hal ini mahasiswa sebagai pelanggaran untuk memberi kritik yang membangun bagi pemerintah. Poin yang keempat, mahasiswa berusaha menjadi tameng masyarakat agar isu-isu politik yang sudah luas tidak sampai terjadi. Dan yang terakhir yaitu krisis masyarakat saat pandemi memicu simpati para mahasiswa untuk melakukan aksi. Terus untuk solusi itu belum ada yang menjamin. Ada 5-6 alasan mendukung demonstrasi. Aplaus untuk kelompok pro. Sekarang kelompok kontra. Apa alasan kelompok kontra sehingga tidak setuju demonstrasi kemarin? baik, saya mewakili kelompok kontra. Jadi dari kelompok kontra, alasan pertama mengapa tidak setuju demonstrasi. Perihal demonstrasi presiden 3 periode dan pemilu ditunda. Mahasiswa melakukan demonstrasi itu di pemerintahan, di presiden secara langsung. Padahal presiden dengan jelas-jelas telah melakukan konfirmasi melalui media sosial bahwa dia mengikuti konstitusi yang ada. Nah, jika memang mahasiswa ini demonstrasi perihal 3 periode dan pemilu ditunda, harusnya mahasiswa demonstrasi di para elit-elit yang menyatakan itu, seperti ketua partai politik. Kemudian mahasiswa menuntut adanya kenaikan BBM dan beberapa kelangkaan minyak goreng gitu. Tapi demonstrasi mahasiswa ini tidak dapat sepenuhnya mewakili rakyat, sebab mahasiswa tidak berpikir kritis bagaimana keberlanjutan ekonomi Indonesia di tengah pandemi, sedangkan di seluruh dunia pun minyak itu sedang tinggi-tinggian juga. Jadi bukan hanya di Indonesia, justru dengan naiknya Pertamax
dengan naiknya pertamax itu bisa membantu agar rakyat miskin tetap bisa mengkonsumsi subsidi dari Pertalite gitu. Kemudian kenapa kami kontra terhadap demonstrasi? Karena sebenarnya menurut penelitian demonstrasi paling efektif di era pandemi yaitu melalui petisi online. Hal itu bisa dibuktikan dari kasusnya Menteri Terawan harus turun jadi Menteri Kesehatan. Itu dari petisi online tapi kemudian bisa direalisasikan. Sehingga seharusnya di era pandemi saat ini dan agar substansi mahasiswa itu bisa dimengerti oleh rakyat, seharusnya demonstrasinya dilakukan secara online gitu. Karena kalau kita melihat fenomena hari ini, banyak sekali kerugian yang harus dirasakan mahasiswa sendiri dan rakyat dan pemerintah dengan adanya demonstrasi yang sangat-sangat anarkis gitu. Aplaus untuk kelompok kontra demonstrasi online dan mengapa tidak kepada pimpinan partai politik diarahkan itu yang namanya demonstrasi. Karena kelihatannya masih oke. Sebelum kita kepada teori, apakah kelompok pro mau memberikan sanggahan terhadap apa yang menjadi alasan yang dikeluarkan oleh kelompok kontra? Silakan. Ya, dari saya sendiri itu Jadi boleh. dari saya sendiri yaitu menyinggung tadi kan Mbak Naima itu menyebutkan bahwa demonstrasi itu kan harus melalui online ya agar tidak terjadinya kerusuhan anarkis dan lain-lainnya. Menurut saya itu kurang efektif karena lebih baik harus turun ke jalan. Apakah kita dengan online itu didengar oleh pemerintah? Sekian. Oke, terima kasih. Apakah ada yang lain? Cukup? Aplaus untuk kelompok pro. Sekarang silakan kelompok kontra untuk merespon apa yang menjadi responnya tadi. Begitu juga boleh merespon apa yang menjadi pendapatnya sehingga kemudian setuju dengan demonstrasi tadi. Silakan. Saya dimaksud masih pernah mengatakan bahwa seharusnya petisi online itu tidak efektif dan demonstrasi secara langsung itu dianggap efektif karena pemerintah bisa langsung mendengar. Tapi bahwa kenyataannya dengan sekian banyak demonstrasi yang terjadi, apakah sudah terselesaikan? Apakah sudah ada solusi? Seringkali bukan ada solusi, malah adanya kerusuhan. Pemerintah juga seringkali mengabaikan kan. Dari sekian banyak, mungkin Mas bisa menyebutkan mana sih pemerintah yang bisa langsung melakukan dialog seperti yang Mas maksud, pemerintah mendengar. Bukankah semua harus melewati seluruh kerusuhan dengan kerugian-kerugian yang kami hadapi, baik masyarakat, mahasiswa? Mungkin Anda bisa menambahkan. Oh, semakin hangat perbincangan kita. Apakah ada kelompok pro mau meresponnya? Silakan. Menanggapi pendapat dari Mbak Claudia yang menyebutkan bahwa kemarin tepatnya demonstrasi di Partai Kericuan. Tadi saya melihat pers yang menyebutkan bahwa sebenarnya kerusuhan itu diciptakan bukan dari mahasiswa, melainkan dari kelompok-kelompok yang menunggangi. Artinya di sini mahasiswa sudah berusaha untuk menyuarakan pendapat mereka dengan cara-cara yang baik. Tapi mungkin ada sebagian oknum yang merasa bahwa demo kali ini bisa dimanfaatkan sebagai ajang untuk melakukan kerusuhan dan lain sebagainya. Karena seperti yang kita tahu sendiri bahwa pers sudah dirilis yang melakukan tindakan anarkis seperti halnya memukuli dosen-dosen itu bukan dilakukan oleh mahasiswa tersebut, melainkan oleh oknum yang bukan dari mahasiswa. Terima kasih. Oke, aplaus untuk kelompok pro. Kelompok kontra mau menambah sekali lagi? Silakan. Izin menambahkan. Oke, ketika banyak berargumen kalau yang kemarin itu yang ricu adalah orang-orang yang di luar mahasiswa. Sekarang gimana? Ada satu masalah yang pasti dilakukan saat demonstrasi terjadi. Pertama, masalah lingkungan. Kalau demonstrasi itu sebenarnya berdampak positif, gimana dengan aspek lingkungannya? Kita tahu, setiap selesai demonstrasi pasti sampah ada di mana-mana. Yang kedua, masalahnya justru dari mahasiswa sendiri. Sekarang kalau saya tahu, mahasiswa sekarang lebih banyak menuntut. Mahasiswa sekarang kurang solutif. Kita banyak melempar tuduhan ke pemerintah, kita banyak melempar permintaan ke pemerintah. Kita mau, misalnya kemarin contoh, kita mau bahan pokok jadi murah. Ketika ditanya balik, gimana caranya bahan pokok jadi murah? Kita nggak ngasih solusi apapun. Atau justru kita masih ngeblank dengan berbagai macam pertanyaan tadi. Bisa kita simpulkan kalau sekarang itu mahasiswa lebih banyak menuntut
mahasiswa sekarang kurang solutif. Terima kasih. Terima kasih. Aplaus untuk kita bersama. Untuk alasan sementara kita selesaikan. Sekarang terkait dengan apa yang menjadi solusi. Silahkan berikan solusi dengan menampilkan sebuah teori sosial, teori sosiologi yang karena kita kan berbicara sosiologi politik. Silahkan masing-masing untuk menampilkan sosiologi politiknya, teori sosialnya. Berawal kalau tadi berangkat dari kelompok pro, sekarang kelompok kontra. Silahkan kelompok kontra menampilkan teorinya. Oke, baik, terima kasih. Dari kelompok kontra sendiri, teori yang kami pakai adalah teori tindakan komunikatif Jumbernan Bermas. Mengapa teori tersebut kami pakai? Bahwasanya karena dalam teori tersebut ada dua asumsi yang kami soroti. Yang pertama, asumsi Habermas mengatakan bahwa masyarakat yang ideal berpegang pada prinsip rasionalitas, yaitu kebenaran. Seharusnya mahasiswa dalam hal ini melihat keberlanjutan dari setiap kebijakan yang dikeluarkan, sehingga seharusnya misalnya harga naik dan sebagainya itu mahasiswa mengkritisi betul-betul sehingga tidak hanya sekedar demonstrasi. Kemudian asumsi yang kedua, menurut Habermas seharusnya ada komunikasi yang bersifat dialogis bukan monologis. Mahasiswa sebagai wakil dari rakyat gitu kan, yang mengenyam pendidikan tinggi, seharusnya bisa meminta kepada pemerintah atau media untuk memberikan komunikasi dalam ruang publik. Nah, ruang publik yang dimaksud oleh Habermas ini apa? Yaitu ruang demokratis atau wahana diskursus masyarakat yang merupakan tempat kebebasan untuk menyatakan opini-opininya. Sehingga jika pemerintah sebagai agent of change gitu kan, dan mewakili rakyat yang punya pendidikan tinggi, harusnya bisa melalui meminta itu, sehingga dengan adanya ruang publik itu kita bisa berdebat di situ, bisa diskusi tanpa adanya demonstrasi. Kemudian mahasiswa selalu mengatakan bahwa demonstrasi itu untuk rakyat dan mewakili rakyat, tapi pada kenyataannya banyak sekali di fenomena di jalan mahasiswa itu banyak sekali rakyat itu tidak memahami tuntutan mahasiswa. Banyak sekali rakyat itu bingung kenapa mahasiswa berkumpul, kenapa mahasiswa melakukan demonstrasi dan poster yang begitu besar menutup jalan dan sebagainya, itu rakyat tidak memahami. Sehingga kalau menurut Habermas itu mahasiswa perlu melakukan adanya prinsip-prinsip komunikasi, yaitu berbahasa yang dimengerti, mengarah pada konsep kebenaran, jujur, kemudian dijelaskan secara sederhana, sehingga demonstrasi, kalaupun harus memang demonstrasi turun ke jalan, itu substansinya itu benar-benar dipahami rakyat, karena kita mewakili rakyat. Aplaus untuk kelompok kontra teori tindakan sosial, betul? Tindakan komunikatif Jürgen Habermas. Silakan kelompok kontra, kelompok pro untuk menampilkan teori sosialnya. Ya, jadi dari kelompok pro, kami mengambil teori konflik oleh Ralph Dahrendorf yang menjelaskan bahwa setiap kehidupan sosial akan terjadi gesekan yang menimbulkan permasalahan, dan permasalahan tersebut berujung pada timbulnya konflik. Hal tersebut relevan dengan fenomena demonstrasi yang dilakukan mahasiswa kemarin, di mana mereka mencoba untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dengan menentang kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, mengkritik pemerintah, tapi kritikan tersebut membangun sehingga kedepannya akan terjadi keselarasan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, sehingga menghasilkan harmonika dalam kehidupan sosial, khususnya bagi masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Aplaus untuk kelompok pro yang menampilkan teori konfliknya Dahrendorf. Kedua kelompok pro kontra sudah menampilkan teori yang itu digunakan untuk solusi terkait dengan fenomena demonstrasi tersebut. Sekarang kita masuk ke segmen yang ketiga, yaitu silakan membuat pertanyaan kepada lawan kalian. Silakan berikan pertanyaan yang mematikan sehingga tidak bisa menjawab. Silakan kepada kelompok pro memberikan pertanyaan kepada kelompok kontra. Silakan. Siap? Oh, minta waktu.
Silakan kelompok kontra untuk menyampaikan pertanyaannya. Izin masuk, saya ingin bertanya ke kelompok pro ya. Itu misalnya mahasiswa melakukan demonstrasi, apa ya dasar dari ini? Mungkin mereka menjawab perpanjangan atau penundaan pemilu, perpanjangan periode presiden. Padahal sebenarnya itu selama ini belum ada surat pemerintahan yang resmi menyatakan bahwa penundaan pemilu atau perpanjangan periode presiden dilakukan. Mungkin itu saja. Wah, pertanyaan aplaus untuk kelompok kontra. Pertanyaannya sangat menohok. Apa dasarnya sampai para mahasiswa berani melakukan demonstrasi? Silakan dijawab untuk dari kelompok pro terkait dengan dasar ini. Silakan. Ya, saya ingin argumen tentang pertanyaan dari jadi kenapa diadakan demonstrasi ini? Karena itu tadi udah dijelaskan alasan yang pertama, yaitu mahasiswa itu berusaha menjadi tameng masyarakat agar isu politik yang menyebar luas itu tidak sampai terjadi. Itu kan masalah isu kan, masih isu, belum ada kepastian. Nah, biar nggak terjadi, makanya dilakukan demonstrasi biar itu pemerintah biar nggak tidak melanggar gitu. Jadi supaya membatasi kalau kita itu menolak gitu dengan adanya demonstrasi tadi. Aplaus untuk kelompok pro. Alasannya sangat, ya nggak tahu rasional atau tidak. Silakan kelompok pro, kelompok kontra untuk merespon apakah sudah puas dengan jawaban tersebut. Baik, saya dijelaskan dari Mbak itu tadi. Bapak itu menyatakan bahwa pemerintah Biasa baru pertama ketemu itu ya belum tahu namanya Mbak itu tadi ya. Silakan. Para Sofia menyatakan bahwa itu adalah isu-isu, oleh karena itu isu harus dicegah. Tapi dalam menghadapi sebuah isu kita harus melihat dua perspektif seharusnya. Selain mencegah, kita juga mengakhiri gejala. Coba Mbak lihat pasal 22E, di situ dijelaskan, sudah dijelaskan bahwa konstitusi tentang pemilu tiap 5 tahun sekali itu tidak mungkin dirubah. Bahkan untuk mengatur perpanjangan itu sampai saat ini pun belum diatur dalam undang-undang. Dan itu sudah dijelaskan. Jadi kemungkinan untuk penundaan pemilu ini sangat-sangat tidak jelas. Karena kita dalam negara demokrasi, kita menganut konstitusi. Konstitusi aja sudah jelas tidak dapat dirubah. Jadi bagaimana itu dapat dilaksanakan jika konstitusinya saja sudah menyatakan itu sudah permanen tidak dapat dirubah. Terima kasih. Terima kasih kelompok kontra. Sekarang kepada kelompok pro. Silakan. Apakah akan dikembalikan lagi? Silakan dijawab. Karena kelompok pro untuk merespon balik. Ya, di sini menanggapi terkait konstitusi tadi. Jadi kelompok pro sendiri itu sudah menjelaskan di awal bahwa hal tersebut itu memang isu, tapi pemerintah sendiri terkesan menyulut opini-opini masyarakat yang menyuarakan bahwa presiden akan melanjutkan periode, bahkan sempat kemarin disebutkan bahwa penundaan pemilu dilakukan untuk bertujuan untuk mengulur masa jabatan presiden. Nah, seharusnya pemerintah sendiri juga harus bisa tegas untuk meyakinkan masyarakat bahwa konstitusi tersebut itu sudah paten dan tidak bisa diganggu, sehingga masyarakat sendiri tidak terus mengalami keresahan. Mahasiswa sendiri turun ke jalan, mereka hanya berusaha untuk menyampaikan keresahan masyarakat. Selain itu, masyarakat selama ini sudah dirundung oleh pandemi, nanya BBM. Apakah isu-isu tersebut hanya dibiarkan begitu saja tersebar luas di masyarakat? Yang notabene kita sendiri tahu bahwa SDM kita tuh rata-rata masih menengah ke bawah, yang artinya bahwa jika diberikan pernyataan walaupun pernyataan itu salah, mereka pasti akan cepat tersulut emosi sehingga mengalami kerusuhan seperti yang dihasilkan. Jadi mahasiswa di sini sebenarnya mereka berusaha untuk menjadi tameng agar isu-isu tersebut itu tidak dibenarkan dan masyarakat bisa tenang. Karena masyarakat sendiri juga sudah terlalu lelah selama ini menghadapi pandemi yang tidak kunjung usai, ditambah mungkin mafia yang terus berkeliaran, dan juga ditambah isu-isu yang
mengkaitkan dengan konstitusi yang bahkan kita sendiri tahu bahwa konstitusi tersebut seharusnya sudah paten seperti itu. Terima kasih. Aplaus untuk kelompok pro. Sekarang kesempatan kepada kelompok pro menyampaikan pertanyaan untuk kelompok kontra. Silakan berikan pertanyaan yang kelompok kontra tidak bisa menjawab. Silakan. Bisa menjawabkan pertanyaan tadi di awal disebutkan bahwa sebenarnya aksi demonstrasi itu tidak seharusnya dilakukan karena masih ada pilihan-pilihan lain untuk bisa dilakukan. Nah, pertanyaannya, apakah menurut kelompok kontra jika voting suara tersebut dilakukan untuk kasus ini, apakah sudah pasti apa pemerintah akan langsung mendengar tanpa harus mahasiswa itu turun ke jalan? Karena mungkin kalau yang kasus yang disebutkan mengenai terawan kemarin itu merupakan isu yang sedikit berbeda dengan kasus ini, sehingga pemerintah cepat tanggap. Apakah dalam hal ini itu terjadi persamaan antara kedua kasus? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang mematikan. Aplaus untuk kelompok pro. Silakan kelompok kontra untuk menjawabnya. Oke, baik, kepada tim pro telah memberikan pertanyaan. Jadi begini, untuk menjawabnya kita akan mulai dari satu kata, yaitu wacana. Wacana tetaplah wacana, dan dari segi apapun itu belum bisa dibuat kebenaran, belum bisa dibuktikan. Karena masih wacana pun itu mahasiswa sudah memutuskan demonstrasi sebesar-besarnya, gitu kan. Terus kemudian pertanyaannya, apakah demonstrasi petisi online itu dapat melalui petisi online itu dapat menjadikan pemerintah itu peduli, gitu kan, terhadap kasus-kasus ini. Kemudian saya balik lagi pernyataannya, jika pemerintah gini, kalaupun perihal wacana, gitu kan, gini aja, kita demonstrasi besar-besaran, gitu kan, terus tapi ini yang didemonstrasikan masih perihal wacana, gitu. Jadi pemerintah bagaimanapun kondisinya, pemerintah tidak peduli akan hal itu, gitu. Nah, sekarang kalau melalui online, gitu ya, kita nggak terfokus hanya petisi online, enggak, tapi kita bisa manfaatkan media gini. Jadi kalau diruntut itu banyak. Misal kita pakai petisi online itu kenaikan dan kelangkaan minyak. Terus kemudian kita bisa pakai ruang media untuk agar pemerintah itu mengkonfirmasi atau membuat debat terbuka bagi para mahasiswa. Jadi yang di poinnya disoroti oleh kami itu bukan tentang hanya petisi online, tapi bagaimana demonstrasi itu bisa dilakukan melalui ruang-ruang media, gitu, entah petisi online, media dan sebagainya, gitu. Jadi petisi online bisa untuk kebijakan yang memungkinkan untuk itu. Kemudian untuk mengenai 3 periode dan pemilu ditunda, bisa menggunakan ruang diskusi di acara-acara televisi, semisal Najwa Shihab, Mata Najwa, atau di TV One begitu. Kemudian di kasus lain, atau kita bisa mengadakan debat terbuka di Universitas Indonesia dan sebagainya begitu. Jadi yang kami sorot itu demonstrasi seharusnya tidak anarkis, dan kalau bisa memilih pilihan yang lebih damai, maka kita pilih yang lebih damai. Aplaus untuk kelompok kontra yang telah merespon, menjawab. Tapi apakah kelompok pro yang membuat pertanyaan sudah puas terhadap jawaban itu? Silakan direspon kelompok pro. Apakah sudah puas atau mau diperdalam? Sudah puas? Aplaus untuk kita bersama. Dengan berakhirnya saling melempar pertanyaan dan jawaban kelas terkait dengan demonstrasi maksudnya sosiologi politik pertemuan ke-10, maka cukup. Tetapi saya mau mengklarifikasi semuanya supaya kedudukannya itu adalah tepat pada tempatnya. Jadi kan kita tadi menampilkan sebuah judul yang menarik, ya. Tema awal yaitu bagaimana perjalanan politik dan demokrasi di dunia, salah satunya di Indonesia, itu bisa berjalan dengan baik. Namun
ketika ada proses wacana untuk perpanjangan masa jabatan presiden yang hal itu mengkhianati amanah reformasi kemarin 98, selanjutnya mahasiswa hadir lagi seperti pada waktu suasana 98. Pada dasarnya ngomong tentang penundaan pemilu itu kalau hanya wacana diskursus itu boleh-boleh saja. Apalagi yang ngomong adalah orang-orang kampus, LSM, mahasiswa. Tapi kalau itu dihadirkan oleh pengambil kebijakan itu menjadi problem. Problemnya karena ya mereka itu adalah pelaksana dari sebuah undang-undang. Seharusnya hanya menjalankan dari apa yang menjadi regulasi tersebut. Pada prosesnya kemudian tarik-menarik terkait dengan wacana dan akan realisasi. Hadir demonstrasi sebagai strategi mahasiswa untuk menyuarakan, karena sementara ini aspirasinya tidak didengarkan. Meskipun dalam perdebatan itu kita tadi kelihatannya kelompok pro kelihatannya agak menyerah dengan kelompok kontra, agak sih. Tapi sebetulnya kalau kita mau menggali secara mendalam, yang namanya demonstrasi itu adalah strategi yang ampuh bagi generasi muda kita. Memang di dalamnya setiap demonstrasi selalu membawa korban, itu selalu. Tidak mungkin demonstrasi yang tidak ada korbannya. Hanya sedikit banyak itu sangat variatif. 98 berapa orang yang harus meninggal? 45 berapa orang? 65, 78 semuanya harus membawa korban. Tetapi selanjutnya perjalanan demokrasi itu berjalan dengan baik. Sekarang demonstrasi sudah terjadi 1 April awal, 10 dan yang monumental itu ada 11. Tanggal 12 hari ini, sebagian mahasiswa yang kampusnya kemarin tidak demonstrasi, hari ini baru melaksanakan demonstrasi. Yaitu adalah kewenangan mereka semuanya. Namun kembalikan kepada tema kuliah pada hari ini, pemilu, demokrasi dan demonstrasi. Maka demonstrasi adalah salah satu alat untuk menyampaikan aspirasi. Para wakil rakyat produk dari pemilu, mereka adalah wakil rakyat yang seharusnya menyampaikan aspirasi rakyat. Namun ketika tidak menyampaikan aspirasi rakyat, maka mahasiswa mengambil peran itu. Persis seperti pada waktu reformasi 98. Benar atau tidak, kemudian semuanya bisa menjawab dalam prosesnya. Ada terkait dengan anarki, pasti tidak ada yang menginginkan anarki itu. Teman-teman aparat keamanan pun saya percaya mereka pengennya demonstrasi yang damai-damai saja. Apalagi mahasiswa, demonstrasi yang tidak membawa korban bagi mereka atau mungkin kendaraannya atau lainnya. Semoga menjadi diskursus bagi kita bersama. Kita menampilkan pro dan kontra supaya kalian semua paham bahwa di negeri ini ada yang kelompok pro dan ada yang kelompok kontra dengan berbagai rasionalisasinya. Tetapi yang terpenting di dalam ruangan ini kalian selanjutnya bisa menghadirkan sebuah teori sosial, teori sosiologi yang digunakan untuk analisa terkait dengan demonstrasi tadi. Menarik dan bisa dikembangkan untuk ketika ada fenomena, ketika ada kasus sosial, kalian menjadikan teori sosial tadi sebagai unit analisis. Semoga bermanfaat. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.